Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, kaum lansia terkasih. Selamat bertemu lagi dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Eva Suling dari GPIB Paulus, Jakarta. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungi, Tuhan menjagamu. Oma Opa terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungannya, kita siapkan hati kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang pengasih dan penyayang, Engkau Allah yang setia dalam mengasihi kami. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Bapa, Engkau beri kami kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Kami tahu Engkau ada bersama kami di hari ini, Engkau punya rencana, Engkau punya kesempatan dan jalan-jalan yang Engkau buka bagi kami. Mampukan kami untuk mengetahui apa kehendak Tuhan, apa yang harus kami lakukan dalam menjalani hari ini. Bapa, sebelum kami menjalaninya, kami mau mendengarkan firman-Mu dan mau mendengarkan renungan dari SBU. Kiranya Engkau mau tuntun kami ya Bapa, Engkau beri kami pengertian sesuai kebutuhan kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu tak akan lalu dengan sia-sia apabila itu sudah diberitakan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa terkasih, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Kitab Yesaya 62 ayat 8 dan 9. Kitab Yesaya 62 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk dalam pembacaan renungan pagi hari ini sesuai SBU yang diberi judul Memuji-muji Tuhan. Adapun ayat emasnya diambil dari Yesaya 62 ayat 9. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Maksud dari teks ini bukanlah untuk menolak praktek berbagi makanan dengan musuh, melainkan untuk menyatakan jaminan keamanan yang Tuhan karuniakan kepada umat. Umat akan dijaga dari penjarahan penjajah asing. Kebutuhan akan bahan makanan dan minuman akan dilindungi.
Sebelumnya, ketika terjadi perang antar bangsa, tanaman umat akan menjadi bekal bagi pasukan musuh. Bukan hanya itu, sistem perpajakan dari pihak musuh juga akan menjadi beban yang sangat berat kepada para petani. Tema tentang keadaan ini terkait erat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 6 dan 7 tentang para pengintai yang berjaga di tembok Yerusalem. Kedua bagian ini menyatakan bahwa keamanan umat dijaga oleh Allah. Ia memakai nabi sebagai penjaga. Ia juga menjamin keamanan hasil bumi. Terjaminnya hasil bumi berupa gandum dan anggur mendorong umat untuk membawa buah sulung gandum dan anggur, juga ternak sulung ke bait suci di Yerusalem. Semua itu mereka berikan sebagai persembahan yang kudus bagi Allah. Pemulihan hidup yang nyata melalui hasil bumi membuat bait suci di Yerusalem pun akan kembali menjadi pusat peribadatan umat. Umat akan datang membawa puji-pujian kepada Tuhan karena menyadari bahwa hanya Dialah sumber berkat. Penyertaan Tuhan yang membuat kita selamat adalah alasan bagi kita untuk setia memuji Dia. Pujian kepadanya dapat kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Kita bisa memuji Tuhan dengan cara melayani orang lain, entah sebagai pengurus pelkat, sebagai pemimpin paduan suara, sebagai panitia yang baik. Kita pun bisa memuji Tuhan dengan bertutur kata yang sopan dan santun. Selain itu, pujian kepada Tuhan pun dapat kita lakukan melalui kerelaan untuk memberikan persembahan. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam dekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mengakhiri pembacaan Alkitab dan renungannya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan renungannya. Bapa, terima kasih, hamba percaya Engkau akan bekerja dalam diri kami masing-masing melalui firman yang telah kami dengar itu. Biarlah firman-Mu itu dapat menuntun kami sepanjang hari ini, agar supaya kami dapat melakukan setiap tugas dan pekerjaan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu yang tidak bisa kami lakukan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan mendengarkan kami, Tuhan mengetahui segala isi hati kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, Anak-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, amin. Oma Opa terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini. Terima kasih telah bersama kami. Kita berpisah, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.